Shalom, hari ini kita akan membahas tentang spiritual abuse atau pelecehan spiritual. Nah, ketika kita memikirkan kata pelecehan, apa yang terlintas dalam benak kita? Kekerasan dalam keluarga, pelecehan anak, atau kekerasan dalam seksual? Ya, semua itu adalah berbagai jenis pelecehan, dan semuanya bisa sangat menghancurkan. Tetapi bagaimana dengan kekerasan spiritual? Dapatkah seseorang benar-benar bisa mengalami pelecehan secara spiritual? Dan apa itu pelecehan spiritual? Nah, pertama kita harus mendefinisikan apa itu pelecehan. Pelecehan terjadi ketika seseorang memiliki kekuasaan atas orang lain dan menggunakan kekuatan itu untuk menyakiti, memanipulasi, dan mengendalikan. Pelecehan spiritual adalah setiap upaya untuk menggunakan kekuasaan dan kontrol atas seseorang yang menggunakan agama, keyakinan, atau kepercayaan untuk memaksa, mengontrol, atau mengeksploitasi seorang pengikut sehingga menyebabkan luka spiritual. Nah, kadang banyak orang tidak sadar dilecehkan secara spiritual, atau bahkan ada yang sadar tapi sulit sekali untuk melepaskan diri. Nah, kita akan lihat beberapa ciri-ciri komunitas gereja yang melakukan spiritual abuse atau pelecehan secara spiritual. Yang pertama adalah leader idol. Biasanya ada pemimpin pusat atau tertinggi yang menjadi idola atau pusat teladan dari komunitas yang ada. Pengikut atau jemaat ditanamkan tentang bagaimana berperilaku, bertindak, dan mempunyai cara berpikir persis mencontoh pemimpin idola yang ada. Jadi mereka dicuci otak dan diprogram untuk percaya dan hidup seperti pemimpin idola. Pada dasarnya kita akan melihat seorang pengikut cloning yang terlihat dari cara dan gaya hidupnya meniru persis seperti pemimpin idola. Tetapi yang benar seharusnya jemaat itu mengikuti cara atau gaya hidup Tuhan, bukan manusia. Yang kedua, cirinya adalah sindrom suara Tuhan. Pemimpin spiritual biasanya memiliki sindrom suara Tuhan atau bertindak seolah-olah mereka seperti nabi atau dewa. Misalnya, pemimpin mungkin mengatakan bahwa dia berbicara atas nama Tuhan, bahwa Tuhan bekerja secara eksklusif melalui pelayanannya, atau bahwa mereka berkata, "Ikuti aku seperti mengikuti Tuhan." Bahkan mereka juga mengatakan pengikut harus melihat Tuhan atau mendengarkan Tuhan itu melalui pemimpin yang ada. Dan ini membuat pengikut itu bergantung pada pemimpin untuk semua jawaban di dalam kehidupannya. Bahkan terkadang ada juga sampai membohongi jemaat dengan memakai ayat-ayat Alkitab untuk kepentingan pribadi atau organisasi. Dan yang ketiga adalah penghormatan berlebihan. Kekaguman cinta atau penghormatan yang ekstrim terhadap pemimpin itu dituntut dari pengikut atau jemaatnya. Pemimpin terus-menerus membuat pengikut mereka supaya semua orang meninggikan dan menghargai dia yang punya jabatan lebih tinggi. Bahkan pemimpin terus mengajak dan menanamkan doktrin untuk menghormatinya lebih lagi dengan alasan harus tunduk pada otoritas yang di atasnya. Salah satu cirinya, pemimpin minta dilayani seperti dibawakan tasnya, dijamu dengan hormat. Bahkan semakin tinggi level pemimpinnya akan minta dilayani lebih, kamar hotel minta lebih mewah kelasnya. Jadi jabatan beda, fasilitas pun semakin tinggi dan harus dilayani, harus lebih baik. Dari sini akan muncul konsep kamu bisa menyenangkan Tuhan dengan cara menyenangkan dan melayani pemimpinmu. Nah, yang keempat adalah mengeksploitasi pengikut. Para pengikut atau jemaat diberitahu bahwa harus mengutamakan Tuhan dengan cara pelayanan.
pelayanan di dalam gereja adalah hal yang pertama dan utama, dan yang lainnya itu adalah hal yang kedua. Sampai kadang ada pengikut atau jemaat yang lupa waktu istirahat, lupa waktu untuk keluarga, bahkan kuliah atau skripsinya bisa terlantar karena mengutamakan pelayanan. Para jemaat dibuat merasa bersalah karena tidak melayani atau berhenti dari pelayanan mereka. Ini adalah gereja yang digerakkan oleh proyek. Pemimpin memaksa pengikutnya untuk berpartisipasi dalam banyak proyek, tapi dengan sedikit jeda atau bahkan tanpa jeda sama sekali. Jadi, tiap waktu dalam seminggu ada banyak hal kegiatan untuk gereja, tetapi lupa dalam kehidupan pribadinya sendiri. Nah, yang kelima adalah sistem dan aturan yang kaku. Pengikut atau jemaat diharuskan untuk mengikuti aturan yang kaku di dalam beribadah dan juga pelayanan. Sebelum melayani, ada banyak aturan yang harus dipenuhi untuk membuktikan bahwa pengikut itu dimurnikan dan dibersihkan untuk melayani di gereja. Para pemimpin memakai alasan butuh pengutusan penuh dari anggota jemaatnya untuk membuktikan bahwa mereka sudah siap untuk melayani di gereja. Namun pada kenyataannya mereka menginginkan penyerahan total dari pengikut atau jemaatnya sebelum mereka dipercaya untuk melayani dalam pelayanan. Karena harapan pemimpin ini adalah pengikutnya akan dicuci otak sepenuhnya dengan aturan kaku yang diterapkan pemimpin untuk mendapatkan kendali penuh atas pengikut atau jemaatnya. Sederhananya, pengikut atau jemaat tidak boleh keluar dari aturan baku yang ada. Yang keenam, eksklusivitas. Para pemimpin biasanya menyarankan supaya pengikut atau jemaat tidak banyak bergaul dengan komunitas di luar gereja, dan disarankan lebih baik berkomunitas di dalam gereja sendiri. Dan pengikutnya ini seringkali jarang melakukan kegiatan di luar gereja atau dengan komunitas gereja lain, apalagi dengan komunitas yang bukan berbau gereja. Nah, perihal tentang mendengar khotbah dan pengajaran diusahakan harus dari gereja sendiri. Ini katanya supaya tidak terkontaminasi dengan ajaran di luar gerejanya. Bahkan tentang pernikahan, kalau bisa menikah dengan satu gereja. Jika mendapat pasangan dari gereja lain, wajib untuk pasangannya dari gereja lain untuk mengalah, untuk meninggalkan gerejanya supaya bergabung dengan komunitas gereja yang ada. Dan para pemimpin membuat peraturan yang akan mengatur setiap kegerakan para pengikutnya di luar gereja. Yang ketujuh, merasa komunitas gereja yang paling hebat. Para pemimpin memiliki mentalitas bahwa gereja mereka adalah satu-satunya gereja yang mendengar visi dari Tuhan. Mereka mengklaim bahwa mereka sendiri yang memiliki kebenaran. Mereka berbicara menentang gereja lain dan terus-menerus membandingkan gereja mereka dengan gereja lain. Apakah mereka melakukan ini secara publik atau pribadi? Tetapi yang jelas bagi para pengikutnya, gereja kami memiliki segalanya, dan bahwa para pengikut tidak boleh keluar dari gereja itu, karena jika keluar akan hilang urapan atau kehilangan berkat Tuhan. Dan yang kedelapan adalah adanya pemutusan hubungan. Jika pengikut meninggalkan komunitas, mereka akan dibicarakan dan dibuat merasa seolah-olah mereka telah menolak Tuhan, bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada mereka, atau bahwa mereka akan dihukum oleh Tuhan karena pergi. Pengikut atau jemaat yang keluar dari gereja maka akan dianggap bukan kawan lagi dan akan putus hubungan. Karena pengikut atau jemaat yang keluar dianggap pemberontak, maka dilarang berhubungan dengan mereka lagi. Dan yang terakhir, adanya intimidasi dan rasa takut yang terstruktur. Para pemimpin akan menggunakan doktrin tudung otoritas rohani sehingga menimbulkan ketakutan dan intimidasi untuk mengendalikan para pengikut atau jemaatnya.
Dengan menciptakan ketakutan akan otoritas rohani, maka membuat para pengikutnya mau tidak mau akan tetap terikat di dalam lingkaran komunitas yang ada dan memaksakan setiap pengikutnya membela gereja atau komunitasnya mati-matian dengan alasan hidup matinya untuk sebuah visi. Dan saat ini kalau kita mungkin ada di dalam area ini, kita perlu memohon kekuatan dari Tuhan dan hikmat marifat dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan kalau kita mengalami hal yang seperti ini?